Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Angelina Elaria Cendika dengan nomor NIM 2892150024 dari Prodi Manajemen untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Pasar Uang dan Modal dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Sugeng Prayatno, SEMM. Di mana di sini saya akan membahas mengenai materi tentang konsep dasar struktur modal. Untuk pengertian dan langkah struktur modal sendiri ialah struktur modal merupakan gabungan dari sumber utang jangka panjang yang meliputi utang, saham biasa, dan saham umum. Hal senada juga diungkapkan oleh BOS pada tahun 2009 bahwa struktur modal adalah gabungan dan utang jangka panjang yang sekuritas yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Lalu yang kedua, sumber-sumber pendanaan. Untuk yang pertama, dana dalam perusahaan atau sumber dana internal. Dana yang berasal dari dalam perusahaan adalah dana yang berbentuk atau dihasilkan di dalam perusahaan terdiri atas berbagai jenis, antara lain yang pertama keuntungan yang ditahan, lalu yang kedua penyusutan, dan yang ketiga saham pemilik. Lalu yang kedua, dana dari luar perusahaan atau sumber dana eksternal. Dana yang berasal luar perusahaan terdiri atas dua golongan, yaitu yang pertama sumber dana jangka pendek diperoleh dari kredit dagang, kredit bank, surat-surat berharga, dan lain-lain. Lalu yang kedua, sumber dana jangka panjang diperoleh dari berbagai sumber antara lain pinjaman obligasi. Pinjaman obligasi adalah pinjaman jangka waktu yang panjang, jadi debitur mengeluarkan surat pengakuan hutang yang mempunyai nilai nominal tertentu. Salah satu sumber dana jangka panjang adalah pinjaman hipotek, yaitu pinjaman jangka panjang kreditor diberi hak hipotek terhadap suatu barang tidak bergerak dan apabila debitur tidak memenuhi kewajiban, barang tersebut dapat dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk menutup tagihannya. Lalu yang ketiga ada komposisi modal kerja. Untuk struktur modal setiap perusahaan berbeda satu sama lain. Komposisi dari modal kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor. Yang pertama ialah sifat kegiatan perusahaan, lalu yang kedua faktor-faktor ekonomi, dan yang ketiga peraturan pemerintah yang berhubungan dengan pengendalian kredit, yang keempat suku bunga yang berlaku, yang kelima jumlah uang yang beredar, dan yang keenam tersedianya bahan-bahan di pasar, lalu yang ketujuh kebijakan dalam perusahaan. Lalu pola dan faktor-faktor struktur modal. Untuk yang pertama, pola struktur modal di dunia. Berdasarkan riset, ada beberapa pola dari struktur modal di seluruh dunia, yaitu yang pertama, struktur modal di beberapa negara berbeda-beda. Lalu yang kedua, pola struktur modal setiap industri juga berbeda. Yang ketiga, hutang berbanding terbalik dengan profitabilitas. Dan yang keempat, pajak memengaruhi struktur modal, namun bukan satu-satunya faktor yang menentukan. Lalu yang kelima, pada saat financial stress, hutang akan menurun. Yang keenam, para shareholder mengonsumsikan bahwa menaikkan hutang adalah good news dan menurunkan hutang bad news. Lalu yang ketujuh, pengaruh transaction cost dalam menerbitkan sekuritas 柄sangat kecil terhadap struktur modal. Lalu yang kedelapan, kepemilikan terkonsentrasi versus diffuse atau tersebar. Lalu berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal menurut Rianto pada tahun 2001. Beberapa faktor yang mempengaruhi struktur modal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tingkat bunga yang berlaku akan menentukan struktur modal yang akan memengaruhi jenis modal yang akan digunakan.
apakah menggunakan saham atau obligasi. Lalu yang kedua, stabilitas earning. Stabilitas dan besarnya earning yang diperoleh dari perusahaan akan menentukan apakah perusahaan dibenarkan menggunakan hutang tetap atau tidak. Lalu susunan aktiva pada umumnya industri atau manufaktur yang sebagian besar modalnya tertanam dalam aktiva tetap cenderung menggunakan modal sendiri dibandingkan dengan modal asing atau hutangnya hanya sebagai pelengkap. Lalu yang keempat, resiko aktiva. Resiko yang melekat pada setiap aktiva belum tentu sama. Semakin panjang jangka waktu penggunanya, resiko semakin besar. Lalu yang kelima, jumlah modal yang dibutuhkan. Jumlah modal yang diperlukan atau dibutuhkan akan memengaruhi struktur modal. Jika modal yang jika modal yang dibutuhkan adalah besar, dirasakan perlu bagi perusahaan untuk menggunakan sekuritas secara kebersamaan. Lalu yang keenam ada keadaan pasar modal. Kondisi pasar modal sering mengalami perubahan yang disebabkan oleh sebagai faktor. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh dana melalui penjualan sekuritas, perusahaan harus memperhatikan kondisi pasar modal. Lalu yang ketujuh, sifat manajemen. Manajemen yang optimis akan masa depan perusahaan akan berani menanggung resiko besar sehingga akan lebih menggunakan hutang untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan. Lalu yang kedelapan, besarnya perusahaan. Pada perusahaan besar-besar yang sahamnya tersebar sangat luas, penambahan saham untuk memenuhi kebutuhan dana tidak banyak, memenuhi kekuasaan atau mengendalikan pemegang saham mayoritas. Perusahaan besar pada umumnya lebih menyukai penerbitan saham baru dalam memenuhi kebutuhan dananya. Lalu berikutnya ada teori-teori struktur modal. Untuk teori Miller dan Modigliani pada tahun 1958 atau yang dikenal dengan teori M dan M merupakan dasar dari teori keuangan modern. Teori ini memberikan definisi operasional dari biaya modal dan dasar dari teori investasi atau N operational definition on the cost capital and workable theory of investment yang secara eksplisit mengakui ketidakpastian dan memberikan dukungan sebagai dasar prinsip memaksimalisasi nilai pasar. Lalu yang kedua ada pecking order hypothesis. Teori ini dikembangkan oleh Stewart Myers. Ada 4 asumsi dari teori ini, yaitu yang pertama ialah kebijakan dividen adalah kaku. Manajer akan berusaha menjaga tingkat pembayaran dividen yang konstan dan tidak akan menaikkan dan menurunkan dividen sebagai bentuk respon terhadap fluktuasi laba sekarang yang bersifat sementara. Lalu, perusahaan lebih menyukai pendanaan internal atau laba ditahan dan penyusutan dibandingkan dengan pendanaan eksternal seperti hutang dan saham. Lalu jika harus memperoleh pendanaan eksternal, perusahaan akan memilih dari pendanaan saham yang paling aman terlebih dahulu. Dan jika harus menggunakan pendanaan eksternal yang lebih banyak, perusahaan akan memilih dengan menggunakan hutang yang aman, kemudian dengan hutang yang beresiko, convertible securities dan preferred, preferred stock, dan terakhir adalah saham umum. Lalu yang ketiga ada teori signaling. Signaling merupakan kegiatan pendanaan manajer yang dipercaya dapat merefleksikan nilai saham perusahaan. Pada umumnya, pendanaan dengan hutang dianggap sebagai signal positif sehingga manajer percaya bahwa saham undervalue. Baik, itu saja materi yang saya bahas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.